Jadi candlestick adalah indikatornya indikator. Malah kayak malah lucu kan. Bisa dipahami ya. Nah, bullnya ini kan bull, tadi kan bull, ini bear, lalu ada bull lagi. Ternyata bullnya ini adalah sebuah pullback, bukan continuation lagi. Pullback untuk visitasi di dua area ini, entah ini atau ini. Misalnya ini lewat ini, oh bukan lewat kan, berarti malah continuation. Ternyata di sini terjadi dia nggak bisa ngelebihin struktur ini, malah mungkin pin bar atau gimana. Ada rejection, dan ternyata ini hanya sekedar pullback dari reversal. Bull, reversal, jadi bear. Tapi kita belum tahu ini bear apa enggak, dan ternyata dikonfirmasi oleh candle ini yang nggak bisa menembus. Kira dia menciptakan seperti ini, mungkin nggak bisa lagi, akhirnya bikin double top. Ini sudah indikasi tambahan lagi untuk membantu analisis. Oh, ada double top, berarti double top ini bisa dijadikan acuan untuk turun. Jadi acuannya apa? Tergantung dari yang sebelumnya apa sudah dilewatin ya. Yang ini sudah dijebol, ini bull sudah dijebol, ini dijebol, dari rusak. Sebentar, saya selesaikan ini dulu, dan akhirnya seperti ini. Nah, ini kan reversal. Oke, jadi bull ini ternyata sudah dirusak oleh siapa? Oleh ini. Yang turun ini sudah merusak zona ini. Ya, sudah dirusak. Dan dia hanya kembali ternyata hanya untuk visitasi, hanya untuk menghormati level ini saja. Nggak bisa bikin lebih. Jadi nggak ada lagi ceritanya higher high ini sudah nggak bisa dilewatin lagi. Nggak mampu deh. Ini higher high yang dari sini, higher high. Tapi kok berikutnya kok nggak ada higher high lagi, yang ada malah menciptakan low, lower high, dan dia tembus dengan lower low baru, nggak bisa bikin high, kembali bikin lower low, lower high, lower low, dan seterusnya kayak gitu, bola balik. Oke, gitu. Jadi bukan lalu kalau ini kan polanya lagi uptrend, berarti hanya buy dong, bukan semata-mata kayak gitu. Enggak semudah itu Ferguson. Jadi harus dilihat dulu. Ya memang sih ide awalnya hanya mencari buy, tapi bukan hanya pasti buy. Siapa tahu terjadi reversal di situ, siapa tahu ada level-level yang mengindikasikan untuk reversal, atau ini hanya untuk istirahat dan ternyata dia hanya merespon harga ini, harga lower low yang pertama kali, yang belum pernah dikunjungi oleh harga-harga berikutnya. Ini belum pernah kesentuh, ini kan nggak nyampe, ternyata dia hanya respon di situ. Nah, apa yang terjadi selanjutnya setelah ini? Harga gini, dong. Garis besarnya apa? Kok lihat di sini, terus sideways di atas. Garis besarnya apa? Ini adalah continuation dari uptrend. Yang ini hanya reversal kecil, yang dimana tetap ada peluang-peluang. Jadi seperti katakan tadi, tetap bisa counter trend dalam struktur atau mouse scalping. Ini di M1 M5 banyak terjadi seperti ini, dan peluangnya banyak sekali. Jadi ya semoga bisa dipahami ya, karena nggak ada yang exact di sini. Lanjut. Atau yang dulu sudah ada, kita bisa ngeliat ke belakang lagi. Jadi jangan terjebak di kalau ini uptrend berarti harus buy. Ya nggak harus juga, lihat dulu juga. Harus. Memang kalau dalam trend kita ikutin tren. Kalau ada level-level yang terbentuk dan ada harga-harga yang terjadi visitasi di situ, lalu konfirmasinya jelas untuk lanjut untuk naik, kenapa nggak open posisi untuk buy? Ya untuk sementara jangan counter trend dulu. Tapi kalau ada satu saja indikasi untuk
harga Itu udah pernah cukup. ada Satu udah perlawanan yang kuat dari lawan yang misalnya dalam hal ini seller, ya harus nunggu kejelasan. Ini kejelasannya gimana? Seller kuat apa enggak nih? Seller Bisa lebat bisa hantam buyer atau buyer masih tetap pegang kendali di sini. Ternyata buyer masih pegang kendali. Ya udah yang apa namanya? Pak Nur Hakim memperhatikan dengan seksama loh, dia ngerti. Jangan pikir untuk kan nanti harga akan ke situ untuk kita untuk visitasinya. Bisa aja sell di sini untuk copet-copet lah istilahnya, copet-copet untuk ngambilin naik. Ya itu gambling. Boleh aja dilakukan, tapi itu gambling. Karena trennya adalah naik. Tapi kalau sudah ada, maksudnya sejauh itu di luar plan yang sudah dilakukan. Misalnya plan saya adalah dari struktur atau breakout beberapa itu. Kalau di luar itu, ya jadinya gambling. Misalnya ini kan mau naik dulu sebelum turun, itu udah gambling. Tapi kalau ada struktur yang mendukung untuk naik dulu baru turun, atau dari zone to zone trade, itu tetap masih on plan, bukan gambling. Tapi kalau misalnya berharap ini kan mau pullback dulu, terus diambil pullbacknya itu dengan asumsi, itu yang bahaya. Gambling. indikasinya untuk turun, itu bisa malah menguntungkan dalam sell. Ternyata banyak buyer yang saya katakan tadi terlalu impulsif. Akhirnya di titik itu banyak buyer yang masih memikirkan, kan ini masih uptrend, masih naik, masih buy. Ternyata buyer itu jadi jaring para big boys untuk disikat sellernya. Akhirnya seller pegang kendali nanti pergerakan berikutnya gitu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Tito. Ya. Kalau Pak Tito sendiri dalam trading, apakah mengkombinasikan antara candlestick dengan indikator yang lain, Pak? Nggak ada. Indikator dia yang juga lain seperti yang lagging indikator ya. Kenapa sampai karena itu ngelag? Ya dia lagging indikator. Dia pasti ada ya nunggu harga selesai baru indikator itu tercipta. Sama kayak gambar-gambar yang kayak tadi, kotak, garis. Candlestick sebagai indikatornya. Ini mungkin ya saya kontroversial ngomongnya. Jadi moving average terbentuk itu karena ada candlestick. Bukan sebaliknya, bukan kan moving average mau seperti ini lalu candlestick. Kalau menurut saya enggak. Ini putus-putus ya maksudnya. Pada umumnya orang trader dengan mengandalkan indikator itu berpikir indikator membentuk suatu pola atau indikasi demikian, berarti candlesticknya akan begini. Nah, Pak, menurut saya indikator itu terbentuk karena candlesticknya begitu. Karena candlesticknya begitu membentuk suatu bentuk, baru indikatornya mereaksikan yang candlestick yang sudah terjadi. Ya, kalau menurut saya hal seperti itu tidak bisa diandalkan. Indikator saja mengandalkan candlestick, masa saya mengandalkan indikator? No offense. Moving average itu akan di sini karena candlestick begini, atau Bollinger Band akan begini karena candlestick itu begini. Atau parabolic SAR, ya titiknya akan keluar di mana? Karena candlestick berhenti di situ. Jadi candlestick adalah indikatornya indikator. Malah lucu kan. Jadi candlestick itu jadi indikator untuk indikator itu bekerja. Nah, jadi saya lebih ke indikator yang freehand, maksudnya yang gambar-gambar, atau di MT5 sebutannya objek ya, untuk objek. Jadi kita bisa pilih objek. Nah, di situ ya gambar-gambar kayak gambar kotak, gambar garis untuk trend line, untuk support, resisten, supply, demand, kotak, segitiga, bulat, X, apalah itu. Berarti kalau lebih ke Gancuk saya nggak masuk. Ya paham kan, X segitiga bulat, X gimana? Kayak kami pincak setengah lingkaran X kami ini. Ya.
mapping ya. Oke. Ya, ada lagi nih pertanyaan kalau Miss. kalau menurut Pak Tito nih, Ya. apakah dengan hanya menggunakan candlestick ini Kenapa begitu reaksinya? Menentukan arah harga, siapa saya Pak? Oh. Jadi pertanyaan itu dengan candlestick ini bisa menentukan arah harga. Apakah bisa dengan mengandalkan candlestick? Kan ada yang konteksnya adalah nih pada umumnya orang mengandalkan indikator untuk menentukan arah harga. Tapi kok saya kan candlestick, apakah bisa menentukan arah harga? Mau siapapun, mau yang pakai kemenyan juga, siapa sih bisa menentukan arah harga?